Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anggita Fitri Evoni, Wasilatul Faiza, dan Romza Uzlifatun Nikmah akan menjelaskan materi tentang hakikat bimbingan dan konseling. Pengertian bimbingan dan konseling. Kata bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu guidance and counseling, di mana kedua kata ini memiliki makna yang berbeda sesuai dengan sudut pandang dan titik tolak masing-masing. Yang pertama, bimbingan. Secara etimologis, kata guidance berasal dari kata kerja yaitu to guide, yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Secara umum, bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Yang kedua, konseling. Istilah konseling berasal dari bahasa Inggris yaitu to consult, yang berarti to give advice, yaitu memberi saran atau nasihat. Jadi, bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan dari konselor untuk konseli, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, maupun kemampuan belajar dan perencanaan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Bimbingan dan konseling berperan untuk memberikan layanan kepada siswa agar dapat berkembang secara optimal melalui proses pembelajaran secara efektif. Untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pribadi agar dapat membantu keseluruhan proses belajarnya. Dan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, diharuskan mengintegrasikan 3 bidang kegiatan utamanya, yaitu bidang administratif dan kepemimpinan, bidang instruksional dan kurikuler, dan bidang pembinaan siswa atau bimbingan konseling yang memandirikan. Menurut Nata Wijaya, Yusuf, dan Nur Ihsan, pendidikan yang hanya melaksanakan bidang administratif dan pengajaran dengan mengabaikan bidang bimbingan, maka hanya akan menghasilkan individu yang pintar dan terampil dalam aspek akademik, akan tetapi kurang memiliki kemampuan atau kematangan dalam aspek psikosio-spiritual. Jadi, bimbingan dan konseling sangat diperlukan dalam upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nur Ihsan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah bidang administratif dan kepemimpinan. Bidang ini merupakan kegiatan yang menyangkut masalah-masalah administrasi dan kepemimpinan, yaitu masalah yang berhubungan dengan cara melakukan kegiatan secara efisien. Dalam bidang ini terletak tanggung jawab dan otoritas pendidikan yang pada umumnya mencangkup kegiatan-kegiatan seperti perencanaan organisasi, pembiayaan, pembagian tugas staf. Dan pada umumnya bidang ini merupakan tanggung jawab pimpinan dan para petugas administrasi lainnya. Yang kedua adalah bidang instruksional dan kurikuler. Bidang ini mempunyai tanggung jawab dalam kegiatan pengajaran dan bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada peserta didik. Pada umumnya, bidang ini merupakan pusat kegiatan pendidikan dan merupakan tanggung jawab utama staf pengajaran atau guru. Dan yang ketiga, bidang pembinaan siswa atau bimbingan dan konseling yang memandirikan. Bidang ini terkait dengan program pemberian layanan bantuan kepada peserta didik dalam upaya mencapai perkembangannya secara optimal melalui interaksi yang sehat dengan lingkungannya. Bidang ini mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan agar para peserta didik memperoleh kesejahteraan lahiriah dan batiniah dalam proses pendidikan yang sedang ditempuhnya, sehingga mereka dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Komponen yang bertanggung jawab pada pelaksanaan bidang ini adalah guru bimbingan dan konselir atau konselor.
Kegiatan pendidikan yang baik harus mencangkup ketiga bidang tersebut, karena jika tidak, sekolah hanya akan menghasilkan individu yang pintar dan bercita-cita tinggi, namun mereka tidak mampu memahami potensi yang dimilikinya. Hal ini juga menyebabkan mereka mengalami kegagalan atau kesulitan sewaktu terjun ke lapangan kerja. Dengan melalui program pelayanan bimbingan dan konseling yang baik, maka setiap peserta didik diharapkan mendapat kesempatan untuk mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya seoptimal mungkin. Dan untuk dapat melaksanakan kegiatan pembinaan pribadi peserta didik dengan baik, diperlukan petugas-petugas khusus yang mempunyai keahlian dalam bidang bimbingan dan konseling. Materi selanjutnya adalah tujuan bimbingan dan konseling. Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling pada hakikatnya bertujuan untuk memberi bimbingan kepada individu atau sekelompok individu agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mandiri secara optimal dalam hubungan pribadi, sosial, belajar, karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung atas norma-norma yang berlaku. Prayitno menyatakan bahwa bimbingan dan konseling membantu individu untuk menjadi insan yang berguna dalam kehidupannya, yang memiliki berbagai wawasan, pandangan dan interpretasi, pilihan, penyesuaian, dan keterampilan yang tepat berkenaan dengan diri sendiri dan lingkungannya. Selanjutnya, Winkel mengemukakan bahwa tujuan pelayanan bimbingan dan konseling yaitu supaya orang atau sekelompok orang yang dilayani menjadi mampu menghadapi tugas perkembangan hidupnya secara sadar dan bebas, mewujudkan kesadaran dan kebebasan itu dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana serta mengambil beraneka tindakan penyesuaian diri secara memadai. Dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tujuan umum bimbingan dan konseling adalah untuk membantu memandirikan individu dalam mengembangkan potensi-potensi mereka secara optimal. Dalam kaitan ini, bimbingan dan konseling membantu individu untuk menjadi insan yang berguna dalam hidupnya, yang memiliki wawasan, pandangan, interpretasi, pilihan, penyesuaian, dan keterampilan yang tepat berkenaan dengan diri sendiri dan lingkungannya. Sedangkan tujuan khusus bimbingan konseling di sekolah merupakan penjabaran tujuan umum tersebut dikaitkan dengan permasalahan yang dialami oleh individu yang bersangkutan sesuai dengan kompleksitas permasalahan itu. Baik, yang selanjutnya yaitu fungsi bimbingan dan konseling. Adapun fungsi dari bimbingan dan konseling ada 5. Yang pertama, fungsi pemahaman. Yang kedua, fungsi pencegahan. Yang ketiga, fungsi perbaikan. Yang keempat, fungsi penyaluran. Dan yang terakhir, yang kelima, fungsi adaptasi. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu membantu peserta didik atau konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya sendiri atau potensinya dan lingkungannya seperti pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Yang kedua yaitu fungsi pencegahan, yaitu upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh peserta didik atau konseli. Yang ketiga yaitu fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan yaitu fungsi bimbingan yang bersifat penyembuhan. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada peserta didik yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, maupun belajarnya. Yang keempat yaitu fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu memilih kegiatan ekstrakurikuler jurusan dan memantapkan penguasaan karir yang sesuai dengan minat, bakat, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Dan yang terakhir adalah fungsi adaptasi, yaitu fungsi yang membantu para pelaksana pendidikan, khususnya konselor, guru, atau dosen, untuk mengadaptasikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan individu. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip bimbingan dan konseling.
Adapun prinsip-prinsip bimbingan dan konseling ada 4. Yang pertama, prinsip yang berkenaan dengan sasaran pelayanan. Yang kedua, prinsip yang berkenaan dengan program layanan. Yang ketiga, prinsip yang berkenaan dengan masalah individu. Dan yang terakhir yaitu prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan layanan. Setelah kita mengetahui apa saja prinsip-prinsip dari bimbingan dan konseling, selanjutnya kita akan membahas tentang asas-asas bimbingan dan konseling. Adapun asas-asas bimbingan dan konseling dibagi menjadi 12. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, yang kedua asas kesukarelaan, yang ketiga asas keterbukaan, yang keempat asas kekinian, yang kelima asas kemandirian, yang keenam asas kegiatan, yang ketujuh asas kedinamisan, yang kedelapan asas keterpaduan, yang kesembilan asas kenormatifan, yang ke-10 asas keahlian, yang ke-11 asas alih tangan, dan yang terakhir yang ke-12 asas tutwuri handayani. Baik, yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Maksudnya yaitu segala sesuatu yang dibicarakan klien kepada konselor tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Asas kerahasiaan ini merupakan asas kunci dalam usaha bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Proses bimbingan dan konseling itu harus berlangsung atas dasar kesukarelaan, baik dari pihak si terbimbing maupun dari pihak konselor. Asas yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, sangat diperlukan suasana keterbukaan, baik keterbukaan dari konselor maupun keterbukaan dari individu yang dibimbing. Asas yang keempat yaitu asas kekinian. Masalah klien yang langsung ditanggulangi melalui usaha bimbingan konseling ialah masalah yang sedang dirasakan, bukan masalah yang sudah lampau. Yang kelima yaitu asas kemandirian. Dalam memberikan layanan, para petugas hendaklah berusaha menghidupkan kemandirian pada diri yang dibimbing. Jangan individu yang dibimbing tergantung kepada orang lain. Yang keenam yaitu asas kegiatan. Usaha pelayanan bimbingan konseling tidak akan memberikan buah yang berarti bila individu yang dibimbing tidak melakukan sendiri kegiatan dalam mencapai tujuan bimbingan dan konseling. Yang ketujuh, asas kedinamisan. Usaha bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada diri individu yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Yang kedelapan, asas keterpaduan. Asas keterpaduan adalah pelayanan bimbingan dan konseling berusaha memadukan berbagai aspek dari individu yang dibimbing. Selanjutnya, asas kenormatifan. Dalam usaha bimbingan dan konseling, tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum atau negara, norma ilmu, ataupun norma kebiasaan sehari-hari. Yang ke-10, asas keahlian. Dalam usaha bimbingan dan konseling perlu dilakukan secara teratur, sistematik, dengan menggunakan teknik serta alat yang memadai. Yang ke-11 adalah asas alih tangan. Jika konselor sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu individu, namun individu yang bersangkutan belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka konselor dapat mengirim individu tersebut kepada petugas atau badan yang lebih ahli. Yang terakhir adalah asas tutwuri handayani. Pada asas ini menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang kondusif, yang penuh dengan keteladanan, rasa aman, dan nuansa yang membangkitkan motivasi agar konseli berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sekian penyampaian materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.